Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku yang berbahagia, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggo di channel Rak Unik TV. Kali ini kita akan kembali mengupas tentang ilmu kuno, ilmu kesaktian bagi masyarakat Jawa yang dimiliki oleh nenek moyang kita, yang tentunya hari ini atau di waktu ini masih ada yang memilikinya, yakni sebuah ilmu untuk menangkis dari berbagai serangan senjata tajam, baik peluru, pisau, pedang, dan bentuk senjata tajam lain yang digunakan untuk melukai lawan. Ilmu lembu sekilan itulah yang akan kita kupas. Tetapi sebelumnya, saudaraku sekalian, bagi panjenengan yang memang baru menemukan channel Rak Unik TV, ini tidak sebuah kebetulan, tetapi tentunya panjenengan diarahkan untuk ikut merawat wacana-wacana kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Jawa tempo lalu. Maka berikanlah subscribe sebagai dukungan, berikanlah like, dan jangan lupa memberi komentar. Sedulurku yang berbahagia, banyak masyarakat Jawa di masa lalu dengan berbagai kisah kesaktian yang diceritakan oleh masyarakat. Entah itu hanya sebuah cerita atau memang cerita nyata masa itu. Tetapi banyak kisah yang menyatakan bahwasanya kakek nenek kita memiliki satu kekuatan yang ada di luar akal. Ditembak dor misalnya, peluru tersebut seolah-olah menyentuh kulit tetapi tidak melukai. Dengan senjata tajam, baik itu pedang, keris, golok, atau bentuk lain, ketika disabetkan menyentuh kulit tetapi seolah-olah punya kekebalan atau tidak luka. Banyak kisah yang terjadi. Di Soko, di Ponorogo, kampung saya, ada kisah tentang bagaimana saktinya seorang loso yang memang sudah dikenal dengan ilmu pangrosannya atau Bandung Bondowoso. Ada memiliki ilmu kebal atau lembu sekilannya, dan dia menggunakan kekuatan semacam itu untuk mencuri. Tetapi hasil curiannya ketika disembelih diserahkan kepada orang banyak, meski ada yang dimakan sendiri. Dan loso tidak bisa ditaklukkan dengan mudah, tetapi ada berbagai jalan untuk menaklukkan, sehingga diketahui kelemahan-kelemahan loso untuk mengalahkannya di masa itu. Pun ada kisah kepahlawanan yang mana Si Pitung misalnya dengan kesaktiannya, atau kisah-kisah pahlawan nasional lain, baik itu yang tercatat sebagai pahlawan atau hanya sekedar diceritakan, seperti Joko Sambang dalam sebuah ludruk, Joko Sembung dalam sebuah film. Dan ini semua menunjukkan bahwasanya masyarakat Jawa tempo lalu memang sangat ngudi ilmu-ilmu kesaktian ini. Sebuah ilmu yang dikisahkan kebal, senjata tajam, atau bentuk peluru adalah ilmu lembu sekilan. Ilmu yang mana ketika dipukul dengan golok, dipukul dengan bentuk-bentuk lain,
seolah-olah menyentuh tubuh tapi tidak melukai. Namun sebetulnya banyak yang menceritakan luput 1 kilan atau dalam 1 kilan ini sudah tidak mampu untuk menembus musuh, untuk menembus diri pemilik ilmu ini. Bila ditembaki berondong peluru ini seolah-olah terus menuju kepadanya. Tetapi ketika sudah hampir mengenai tubuhnya, salam 1 kilan itu sekian ya, sekian. Ini tiba-tiba peluru itu jatuh. Pun ketika disabet dengan pedang, tinggal 1 kilan gini, ini juga sudah tidak menyentuh. Tetapi musuh melihatnya pada pemilik ilmu ini seolah-olah menyentuh tubuhnya. Tapi ini tidak menyentuh tubuh, gitu. Maka tubuhnya tidak luka. Dan musuh yang melihat seolah-olah kebal, tetapi tidak sampai mengenai tubuh dari pemilik ilmu lembu sekilan. Sedulurku yang berbahagia, pemilik ilmu lembu sekilan pada masyarakat Jawa di tempo lalu memang banyak sekali. Digunakan untuk mempertahankan diri, membentengi diri dari ancaman senjata apapun, baik itu panah, golok, peluru, seolah-olah mengenai tubuhnya, tetapi sebetulnya luput atau tidak kena. Setiap 1 kilan akan terjatuh atau tidak mampu menyentuh tubuh. Ilmu ini beredar pada masyarakat Jawa pada masa lalu, dan tentunya saat ini masih ada sisa-sisanya. Pemilik ilmu ini memang berguru kepada orang-orang yang memiliki sebelumnya, yakni di Padepokan, di sebuah tempat yang mana menggembleng atau menempa ilmu lembu sekilan. Banyak para peguruan-peguruan, orang-orang sakti pada masa itu. Sedangkan cara memiliki ilmu lembu sekilan pun beragam. Ada yang lepas, tidak puasa, tapi melek. Ada yang melek, tidak puasa, dan ada yang puasa juga melek. Kebanyakan dari cerita-cerita masyarakat yang saya terima adalah puasa itu berjumlah 41 hari atau 3 hari dalam hitung nafsu 41. Sedangkan ditutup dengan poso lepas patigen. Dalam waktu melaksanakan rialat puasa ini, ya, tirakat puasa ini, pemilik ilmu ini atau calon pemilik ilmu harus menghafalkan mantra-mantranya terlebih dahulu. Nah, setelah hafal mantra, maka dilaksanakanlah tirakatnya. Tirakatnya adalah ada yang puasa dengan tidak makan minum selama 3 hari 3 malam dengan nafsu 41 atau waktu yang dipilih oleh guru, ditutup dengan patigen. Sedulurku, setiap apapun pasti ada yang disebut kelemahan. Demikian pula pada ilmu lembu sekilan ini ada kelemahan. Ada yang bilang kepada saya harus dikalahkan atau bisa dikalahkan ilmu lembu sekilan itu dengan disabet suket grinting. Terus ada yang bilang kalah dengan pasangan luku atau pasangan garu, yang artinya adalah pasangan bajak ya dalam bahasa Indonesianya. Jadi bajak itu ada pasangannya di depan itu, dan itu diletakkan di situ pemilik ilmu. Kalau sudah disabet dengan suket grinting, maka dia akan lemas atau mampu terkalahkan. Semua itu kisah yang saya dapat dari masyarakat. Bila panjenengan ada referensi lain, silahkan beri komentar di kolom komentar. Cukup sekian apa yang bisa saya sajikan terkait ilmu lembu sekilan.
ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ungkapan onorino ono upo onawan ono pangan, salam budaya, salam rahayu, salam waras.